akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribunnews and Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung
paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh, Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan Iya. sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu
Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02
pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali, Bang Arief. Sama-sama, Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam program Tribun News on Fokus. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya, masih dengan narasumber-narasumber lain juga. Saya Nila Irda. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa.
politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribunnews dan Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung
paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh, Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai
Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02
pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya, betul. Termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam
pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik, paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi,
beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur
di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan
baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya, tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar.
Tribunnews and Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor
kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke
dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Mhm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahy akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. mmm, oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI
lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan waktunya Sama-sama, Mbak. berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat?
terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam
secara politik dan basis meritokrasi Hmm. cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, Iya. bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei.
Mhm, oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arif ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Mhm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arif terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PD Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arif. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Mhm, karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak
semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadang-gadang yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief.
Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan
sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta, sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan Iya. sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung
paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Hmm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. hmm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. hmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Hmm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahy akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. hmm. Ini masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena Mhm. statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat
konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan Sama-sama, waktunya Mbak. berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024
di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketiga, basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di 2 sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang?
Saya kira soal isu Mas Ahaye akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, Ya. bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas Ahaye masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas Ahaye menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas Ahaye dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahaye telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. Iya betul, memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02.
dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran, saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik. Seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu, Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik. Seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri.
Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Iya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya Bang ya. iya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi
terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahy telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahy bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahy hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahy, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. Ya betul, memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik. Seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini
kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Hmm? sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu, Bang Arif. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Hmm? karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arif. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Iya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya Bang ya. iya Pertanyaan betul. terakhir dari
saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik, paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar.
Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri, dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira
jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahy telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahy bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, eh, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahy hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahy, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahy sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang.
Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Hmm? sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arif ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Hmm? karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arif. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene
anak Pak Jokowi. Selain itu Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan
pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri
Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, eh, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis.
Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran
Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya, tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana
jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya dari latar belakang militer yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3,
Tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya,
Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya Bang Arief ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya.
tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketiga, basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis
meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri, dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arif, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian
pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi
terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY, Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02, pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan, seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalani hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit, karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran, yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan, termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya, itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya, betul. Termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arif menyempatkan Sama-sama, waktunya Mbak. berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis
meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung, paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh, Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi? Bang Arif? Ya, ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arif, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana
efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme.
saling menguntungkan, di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB, Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02, pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit, karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan, termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya, itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya, betul. Termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners, menemani kita dalam Tribun News Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief, menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa.
politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribunnews and Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik, paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung
paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh, Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan Iya. sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu
Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02
pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam
pemerintah ke depan, termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya, itu terbuka sangat lebar. Tribunnews and Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi,
beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur
di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arif ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arif terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan
baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar.
Tribunnews dan Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor
kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke
dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arif ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Mhm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arif terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahy akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arif ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI
lebih sulit Mhm. karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arif. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribunnews on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat?
terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam
secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei.
Mhm, oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arif ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Mmm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arif terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. mmm, oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arif ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Mhm, karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. mhm, oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak
semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadang-gadang yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief.
Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif kan
sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta, sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah, sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, Iya. bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung
paslon nomor urut 2 seperti itu ya, Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Mmm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. mmm, oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Mhm, karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya Arief. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat
konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Iya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. iya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadang-gadang yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024
di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di 2 sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang?
Saya kira soal isu Mas Ahaye akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, Ya. bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas Ahaye masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas Ahaye menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas Ahaye dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahaye telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. Ya betul, memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02.
Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran, saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik. Seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu, Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri.
Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Iya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. iya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm, Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono
Ketua Umum Partai Demokrat akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi
terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahy telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahy bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahy hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahy, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. Ya betul, memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik. Seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini
kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Hmm? sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahy akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu, Bang Arif. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Hmm? karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arif. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari
saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya, tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar.
Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri, dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira
jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahy telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahy bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, eh, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahy hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahy, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahy sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang.
Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Hmm? sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena Mhm. statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene
anak Pak Jokowi. Selain itu Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan
pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya dari latar belakang militer yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri
Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, eh, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis.
Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran.
Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik, paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana
jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3,
Tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya,
Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arif. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arif. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya Bang Arif ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya.
tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arif menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis
meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arif, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian
pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi
terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY, Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02, pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan, seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit, karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis, termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran, yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan, termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya, itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya, betul. Termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arif menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik, paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis
meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung, paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh, Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi? Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arif, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana
efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme.
saling menguntungkan, di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB, Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02, pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PD Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan, seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PD Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit, karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan, termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya, itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya, betul. Termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners, menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa.
politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung
paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh, Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu
Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY, Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02.
pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja, karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. Pertanyaan terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya, betul. Termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners, menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam
pemerintah ke depan, termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya, itu terbuka sangat lebar. Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadang-gadang yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi,
beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur
di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan, bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan
baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar.
Tribunnews Unfocus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru? Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor
kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke
dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Hmm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. mmm, oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PD Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PD Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI
lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik. Seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan waktunya Sama-sama, Mbak. berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadang-gadang yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat?
terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam
secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas AHY hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas AHY, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei.
Mhm, oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arif ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, Mmm, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. mhm, Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. mmm. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arif terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arif, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arif melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Mhm, sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. mmm, oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Mmm, dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. mmm. Ini, masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, seperti itu Bang Arif. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Mhm, karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak
semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi, Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik, dan di sisi lain, Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Iya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. iya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Mhm. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arief menyempatkan Sama-sama waktunya Mbak, berbincang. selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh Ahaye dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief.
Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah
sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas Ahaye akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, Iya. bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas Ahaye masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas Ahaye menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas Ahaye dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahaye telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. Iya betul, memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini
juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran, saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik. Seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas AHY akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo, justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SBY Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu, Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik, seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Arief. Ini saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan,
terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya, tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arif menyempatkan waktunya Sama-sama, Mbak. berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD.
Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat, mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di 2 sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks
pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas Ahaye dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahaye telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memiliki sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY, tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini
kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle Dilantik. dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas AHY sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahy akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas AHY untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu, Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalani hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik. Seperti itu yang dilihat dari Bang Arief, bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di Kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari
saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran. Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih, Bang Arif menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar.
Baik, terima kasih Bang Arif. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor 2 kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02, yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arif ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arif? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arif, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arif memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri, dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira
jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas Ahy telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik, termasuk ketika di Yogyakarta. Hmm. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahy bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, eh, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahy hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahy, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahy sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang.
Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis Hmm? sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya, adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit Mhm. karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Mhm. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin, baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses-akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene
anak Pak Jokowi. Selain itu Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran, dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News on Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik. Paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan
pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya dari latar belakang militer yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi? Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri
Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas Ahaye bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Ya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, eh, PKB, PDI Perjuangan, P3, tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis.
Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya, Bang Arif ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arif? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas Ahaye, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arif. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arif bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arif. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas Ahaye untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arif melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arif justru sudah melihat dari awal memang peluang Ahaye Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang, ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arif, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Hmm. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran
Dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya. Tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arief Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arief menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arief Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arief, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arief. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arief. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam, karena Pak Mahfud MD maju sebagai capres, yang kemudian mengundurkan diri sebagai jabatan Menko Polhukam. Secara alamiah, maka kemudian harus ada pergantian atau reposisi kabinet, di mana isu yang beredar, Pak Hadi yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agraria akan menggantikan Pak Mahfud MD. Sementara itu juga beredar isu bahwa Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, akan masuk menjadi Menteri ATR. Saya kira reshuffle atau reposisi kabinet ini menjadi sesuatu yang alamiah, tidak banyak kejutan politik, paling pilihannya kenapa AHY yang dipilih menjadi Menteri ATR. Kira-kira begitu Mbak sebagai pengantar. Baik, terima kasih Bang Arief. Ini kalau dari kacamata Anda juga, apakah kemudian dari latar belakang Agus Harimurti Yudhoyono begitu ya, sudah tepat untuk kemudian bisa mengisi posisi sebagai Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, Bang? Tepat secara apa? Tepat secara politik. Kalau kemudian kita sering saya sampaikan di banyak media sejak penyusunan kabinet, ada 3 hal dalam penyusunan kabinet. Pertama, basis meritokrasi, di mana penyusunan kabinet melihat dan menekankan pada faktor kompetensi dan pengalaman. Dari sini kemudian orang-orang yang direkrut adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk duduk di jabatan menteri-menteri terkait. Kedua, basis akomodasi politik, di mana
jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Karena itu faktor basis kompetensi dan pengalaman sering agak di nomor dua kan. Ketika basis kombinasi antara basis akomodasi politik dan basis meritokrasi. Kalau kemudian melihat masuknya Mas AHY ini tentu tidak lepas dari basis akomodasi politik, di mana Mas AHY yang notabene Ketua Umum Partai Demokrat hari ini adalah pendukung paslon 02 yang hari ini juga kita tahu Pak Jokowi mendukung paslon Prabowo Gibran. Jadi secara politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, ini kalau AHY artinya kalau sudah secara politis ini sudah tepat mengingat kondisi koalisi begitu ya, Bang Arief ya, yang mana Demokrat saat ini sudah mendukung paslon nomor 2 yang saat ini juga dari hasil quick count juga unggul dalam kontestasi seperti itu. Lalu kalau untuk Menko Polhukam sendiri, ini kan diisi oleh Hadi Cahyanto begitu ya, dari latar belakang militer, yang mana sebelumnya diisinya adalah oleh Prof. Mahfud seperti itu. Apakah kemudian dengan pergantian Menko Polhukam ini bisa memberikan dampak juga di Kementerian Presiden Jokowi, Bang Arief? Ya, kalau melihat sosok Pak Hadi, beliau mantan Panglima TNI, tentu secara kompetensi dan pengalaman saya kira cukup berpengalaman untuk duduk di Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Tentu selain faktor kompetensi dan pengalaman, kita tahu juga Pak Hadi adalah orang dekat Pak Jokowi, sehingga posisi jabatan Menko Polhukam ini selain secara politik bisa diterima Presiden Jokowi, tentu juga faktor kompetensi Pak Hadi saya kira sudah tidak diragukan lagi. Dengan pengalaman panjang dia bahkan menjadi Panglima TNI. Saya kira kalau untuk posisi Menko Polhukam secara politik dan basis meritokrasi cukup tepat. Oke, ini justru tepat di dua sisi begitu ya, secara politis maupun dari latar belakang sosok mantan Panglima TNI ini sendiri. Bang Arief, kan sebelum momen ini begitu ya, sebelum kemudian nama dari AHY muncul, akan masuk ke kabinet Presiden Joko Widodo, ini kan belum lama memang Presiden Jokowi juga sudah memberikan kode lewat pertemuannya bersama dengan AHY di Yogyakarta sebelum beberapa hari Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatannya. Ini memang sudah sejak awalkah Presiden Jokowi kalau dari kacamata Bang Arief memang sudah memberikan kode semacam ini nanti adalah sosok yang juga akan mengisi kabinet seperti itu, atau ada makna lain yang bisa dilihat, Bang? Saya kira soal isu Mas AHY akan masuk kabinet sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum reshuffle yang kemungkinan akan dilakukan besok. Ketika Menpora akan terjadi pergantian, isu Mas AHY masuk kabinet juga santer beredar, tetapi ada isu juga Mas AHY menginginkan jabatan menteri tertentu sehingga memilih untuk tidak menerima jabatan Menpora. Tentu dalam konteks pertemuan di Jogja, saya kira tidak lepas dari penjajakan antara Mas AHY dengan Presiden Jokowi terkait posisi yang potensi untuk diisi kalau kemudian terjadi pengunduran menteri yang mencalonkan diri sebagai capres maupun cawapres. Kita tahu Pak Mahfud MD kemudian mengundurkan diri dan karena itu harus ada reposisi dan penambahan person untuk masuk kabinet. Saya kira jauh-jauh sebelum terjadi reshuffle, Pak Jokowi dengan Mas AHY telah melakukan penjajakan dan komunikasi politik termasuk ketika di Yogyakarta. Bagaimana kemudian kita melihat posisi Partai Demokrat sendiri, Bang Arief, yang mana selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan bukan bagian dari kabinet begitu. Lalu saat ini nantinya apabila memang Mas AHY bergabung, ini kan menambah deretan lagi bahwa nantinya partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi bertambah seperti Partai Demokrat. Iya, koalisi pemerintah Jokowi memang kalau konteksnya Pilpres 2019 itu sejatinya ada Partai Nasdem, PKB, PDI Perjuangan, P3,
Tetapi kemudian konfigurasi berubah karena Pilpres 2024. Koalisi ini tentu basisnya kepentingan taktis sehingga tidak bersifat ideologis, sehingga kita tahu bahwa koalisi amat dengan mudah karena kepentingan-kepentingan elit. Partai Demokrat hari ini yang mendukung paslon Prabowo Gibran tentu langsung atau tidak menjadi bagian pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak Mas Ahaye hari ini merupakan pendukung pemerintah Jokowi hari ini yang juga mendukung paslon 02. Itu saya kira konfigurasi politik mengapa dulu Demokrat di luar pemerintah tetapi sekarang berada di pemerintah. Untuk menjadi salah satu konfigurasi politik juga dan menguatkan bagaimana efek dari dukungan Demokrat ke Prabowo Gibran ini juga semakin membuat semakin hangatnya lagi hubungan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Pak SBY dan juga Mas Ahaye, seperti itu, Bang Arief? Iya, tentu Partai Demokrat ini memilih sosok tokoh besar mantan Presiden Pak SBY. Tentu pengaruh dan wibawa SBY juga membantu mengerek elektabilitas paslon 02. Di beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa SBY, Pak Dekarwo, dan Bu Khofifah menjadi aktor atau tokoh yang ikut mendongkrak elektabilitas di Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur merupakan lumbung suara terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Pak SBY juga memiliki Partai Demokrat yang tentu saja memiliki kader-kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus kelurahan bahkan sampai TPS, sehingga itu menjadi kekuatan atau mesin politik baru yang diakui atau tidak tentu menambah daya gerak mesin politik yang pada gilirannya akan menambah elektabilitas paslon 02 yang hari ini kita tahu hasil hitung cepat unggul dalam banyak lembaga survei. Oke, ini kalau kita mengamati artinya memang Presiden Joko Widodo dan juga paslon nomor urut 2 ini bisa dikatakan memang ada keterkaitannya meskipun memang Presiden Jokowi tidak secara gamblang mengatakan mendukung paslon nomor urut 2 seperti itu ya Bang Arief ya, Prabowo Gibran Ya, yang saat ini juga unggul dalam kontestasi. ya betul. Memang Pak Jokowi secara eksplisit atau secara verbal tidak menyampaikan mendukung paslon tertentu, tetapi sebagai manusia tentu secara alamiah akan mendukung anak biologisnya. Banyak analisa yang kemudian bahwa kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini juga memberi efek elektoral pada paslon 02. Dukungan Pak Jokowi dengan Mas Prabowo Gibran saya kira sulit dibantah bahwa Pak Jokowi tidak mendukung paslon 02. Meskipun secara verbal juga tidak menyampaikan menjadi jurkam atau tim ses 02. Oke, baik, seperti itu yang kemudian bisa dilihat dari Bang Arief terkait bagaimana kemudian hubungan antara Partai Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kita masih sama-sama belum mendapatkan informasi yang lebih jelas begitu ya, Bang Arief, terkait bagaimana kemudian sosok AHY yang diisukan besok sudah akan di-reshuffle dan mengisi jabatan kursi di kementerian. Tapi kalau dari Demokrat mengatakan apapun itu yang menjadi tugas negara akan dijalani oleh Mas Ahaye sebaik-baik mungkin. Saya ingin minta komentar dari Bang Arief melihat respons dari Demokrat ini, Bang. Ya, jawaban itu adalah jawaban diplomatis sehingga kemungkinan besar akan mendapatkan Mas Ahaye akan masuk di kabinet. Jawaban bahwa mengabdi demi bangsa dan negara demi tugas yang sebaik-baiknya tentu itu jawaban diplomatis. Tetapi memang sebelum dilantik juga Demokrat tidak bisa mengeluarkan pernyataan karena kita tahu di detik-detik terakhir bisa jadi ada perubahan konfigurasi politik. Tetapi kalau lihat peta hari ini, kemungkinan besar Mas Ahaye untuk dilantik menjadi menteri itu sangat terbuka lebar. Oke, dan kita artinya sama-sama menunggu juga besok apakah memang betul reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena momennya juga sama ya,
Bang Arief ya, hari Rabu ini Ya. adalah hari baik yang biasanya dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bang, ini kalau melihat hubungan semakin menghangatnya hubungan Demokrat dan juga Presiden Joko Widodo. Justru di satu sisi terjadi ketika memang hubungan antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan dan juga Bu Megawati Soekarno Putri ini justru terlihat semakin renggang, Bang. Bagaimana analisa dari Bang Arief? Iya, ketika kemudian kongsi politik Pak Jokowi terjadi keretakan politik dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, tentu Pak Jokowi harus membangun kongsi politik baru Hmm. dengan kekuatan-kekuatan politik baru, termasuk kepada Pak SBY, Partai Demokrat, yang itu tentu akan menjadi kekuatan seimbang dengan rival politiknya PDIP. Hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Partai Demokrat tentu ini hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan di mana Pak Jokowi butuh Partai Demokrat dan Pak SB Mas AHY, tetapi juga Partai Demokrat juga membutuhkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi merupakan kingmaker dari paslon 02 pasangan Pak Prabowo Gibran. Hmm. Ini masih belum dikonfirmasi begitu ya, bagaimana kemudian hubungan baik antara Presiden Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan meskipun ada beberapa hal yang sempat disampaikan seperti misalnya bagaimana Presiden Jokowi mengatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri seperti itu Bang Arief. Ini selain memang melihat kondisi yang semakin hangat antara Presiden Jokowi dan juga Demokrat, apakah kemungkinan bahwa nantinya Presiden Jokowi juga kembali bisa menjalin hubungan baik bersama dengan PDI Perjuangan ini masih terbuka peluangnya? Saya kira kalau konteks hari ini peluang untuk rekonsiliasi dengan PDI lebih sulit karena statement-statement dari petinggi PDI Perjuangan yang menyatakan siap menjadi partai penyeimbang pemerintah. Tetapi namanya politik, potensi untuk terjadi pertemuan juga masih terbuka ketika terjadi persamaan kepentingan politik. Oke, baik seperti itu yang dilihat dari Bang Arief bagaimana hubungannya tidak semudah itu untuk bisa kembali baik antara Presiden Joko Widodo dan juga Bu Megawati ya, Bang Ya, Arief. Ini betul. saya ingin baru saja dapat konfirmasi terbaru, Istana mengonfirmasi bahwa besok pukul 11 ini akan ada pelantikan dari Mas AHY untuk mengisi kursi di kabinet Presiden Joko Widodo. Bang Arief melihatnya seperti apa, Bang? Ini sudah dikonfirmasi artinya dari pihak Istana secara langsung? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada simbiosis mutualisme antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi butuh tambahan topangan kekuatan politik dan di sisi lain Partai Demokrat juga butuh akses ke kekuasaan, terutama akses jabatan strategis termasuk menteri. Jadi ini sesuatu yang tidak tidak wah, artinya tidak ada kejutan politik, hanya sebuah peristiwa politik yang bagi saya biasa-biasa saja. Oke, hal yang justru biasa-biasa saja karena kalau dari Bang Arief justru sudah melihat dari awal memang peluang AHY Ya, untuk masuk ke kabinet ini sangat besar begitu ya, Bang ya. ya Pertanyaan betul. terakhir dari saya, Bang Arief, ini kalau melihat bagaimana Demokrat bisa masuk ke dalam kabinet, lalu yang kemudian menjadi tanda tanya publik, apakah nanti di kabinet pemerintahan yang baru dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, campur tangan Presiden Joko Widodo untuk juga bisa membantu menemukan sosok-sosok yang akan mengisi kursi menteri juga terbuka lebar, Bang? Iya, kalau peran Pak Jokowi dalam pemerintah ke depan, saya kira masih terbuka lebar. Apalagi Wapres atau Cawapres 02 itu Mas Gibran yang notabene anak Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi tentu juga memiliki pengaruh karena memiliki saham politik dalam ikut memenangkan paslon 02. Kita tahu efek Jokowi dalam Pilpres ini sehingga bisa mengerek elektabilitas Prabowo Gibran dan karena itu potensi atau peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Termasuk bagaimana kemudian orang-orang yang sudah membantu Presiden Jokowi atau membantu kemenangan Prabowo Gibran yang akan mengisi kursi-kursi menteri, Bang? Iya betul, termasuk bagaimana Jokowi memberikan konsesi-konsesi politik kepada para loyalis dan pendukungnya.
tentu ini akan menjadi salah satu pertimbangan ke depan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Faktor dan pengaruh Pak Prabowo Jokowi dalam Pilpres kemarin tentu saja menjadi saham politik yang bisa menjadi daya tawar untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi para loyalis, para simpatisan, para kader Pak Jokowi, relawan Jokowi yang telah membantu pemenangan paslon 02. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Arif Nurul Imam. Ini adalah Direktur Eksekutif Skala Data Tribuners menemani kita dalam Tribun News Fokus hari ini. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Bang Arif menyempatkan waktunya berbincang. Selamat sore. Akomodasi politik di mana jabatan-jabatan menteri itu untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan politik atau partai-partai politik ataupun relawan-relawan yang selama ini telah memberikan jasa politik kepada penguasa. Politik tentu ini bisa dianggap tepat sebagai bentuk akomodasi politik, tetapi kalau kemudian dilihat dari basis meritokrasi tentu akan muncul sejumlah pertanyaan. Peluang Pak Jokowi untuk berperan dalam pemerintah ke depan termasuk memberikan input atau rekomendasi dalam penyusunan kabinet misalnya itu terbuka sangat lebar. Tribun News Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Isu reshuffle Kabinet Presiden Joko Widodo dalam 2 hari ini mencuat, yang mana nama yang digadangkan yang akan mengisi kabinet adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan jabatan dari Menko Polhukam yang juga akan diisi oleh sosok Marsikal Purnawirawan TNI Hadi Cahyanto. Istana sudah mengonfirmasi bahwa pelantikan akan dilaksanakan, lalu bagaimana kacamata pengamat terkait posisi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang yang akan diisi oleh AHY dan posisi Menko Polhukam yang juga akan dijabat oleh sosok baru. Saya akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Data, ada Bang Arif Nurul Imam, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya. Bang Arif, saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Arif. Ini isu bagaimana kemudian akan masuknya Agus Harimurti Yudhoyono ke Kabinet Presiden Joko Widodo semakin santer. Saya ingin minta komentar Bang Arif. Ya, terkait dengan isu terjadinya reshuffle kabinet, tentu ini dampak dari kontestasi Pilpres 2024, di mana terjadi kekosongan jabatan Menko Polhukam